Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang berkah ini insyaallah saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan masalah taubat. Karena Rajab ini kan banyak orang itu mengaitkan dengan istighfar. Para ulama pun juga menganjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Nah, istighfar itu pasangannya adalah taubat. Itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ada di hadapan saya, tapi nggak mungkin semuanya karena pembahasannya panjang. Hanya bab-bab pilihan yang terkait aja. Nah, tentang syarat taubat nanti akan saya jelaskan di akhir. Namun yang jelas saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW berbicara tentang masalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya menjadi orang yang beruntung. Gitu. Jadi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu merupakan kunci keberuntungan. Gitu. Artinya apa? Berarti kalau orang itu berdosa namun dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh daripada keberuntungan. Kenapa? Karena tadi ayat ini yang bertobat kepada Allah, maka insya Allah dia akan tergolong orang-orang yang beruntung. Kemudian setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, ini kan orang sering nanya, taubat nasuha itu apa sebenarnya ya? Jadi taubatan nasuha itu menurut Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab maknanya adalah yaitu ketika orang bertobat dari satu perbuatan dosa dan dia bertekad tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut, sebagaimana air susu yang telah keluar tidak mungkin kembali ke tempatnya yang semula. Nggak mungkin itu. Kemudian satu namun juga ada yang menyatakan taubatan nasuha itu adalah taubat yang mana punya tiga hal. Ayastaghfira bil lisan, wa yandama bil qalb, wa yumsika bil badan. Dikatakan taubatan nasuha itu ketika terpenuhi tiga syarat ini. Apa? Lisannya istighfar. Kemudian hatinya menyesal. Kemudian setelah itu badannya ditahan untuk tidak berbuat dosa lagi yang berikutnya. Menahan seperti itu. Ibn Musayyib mengatakan taubatan nasuha. Nasuha itu dari kata nasuha. Nasuha itu ada berbuat baik. Tansuhuna biha anfusakum. Dengan tobat itu, maka berarti kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sehingga dinamakan dengan taubatan nasuha. Begitu. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Riwayat yang lain bahkan mi'ah marrah 100 kali. Nabi bersabda bahwasanya demi Allah, aku di dalam satu hari beristighfar kepada Allah dan bertobat lebih daripada 70 kali. Anda bisa bayangkan itu. Ini padahal Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi punya dosa? Nabi nggak punya dosa. Nah, Nabi itu maksum nggak punya dosa. Namun Nabi SAW itu selalu merasa kurang di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Sehingga kekurangan itu yang ada dalam hati Nabi itu yang merasa-rasa kurang yang ada dalam hati Nabi ini yang menyebabkan Nabi selalu bertobat. Nah, saya masih kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat sampai kakinya bengkak. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu salat kakinya diangkat satu. Tidak bisa bayangkan, salat kakinya diangkat satu. Sampai turunnya surat Thaha itu karena Nabi Muhammad SAW
Itu ketika itu menganggap sholat kalau kakinya dua-duanya napak di bumi itu masih terlalu enak. Yang benar-benar sungguh-sungguh benar-benar berat ada ketika sholat kakinya diangkat satu. Begitulah Nabi Muhammad SAW, beliau aja masih bertobat, apalagi kita semuanya gitu. Kemudian setelah itu juga dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik dikatakan bahwasanya, yang langsung saya bacakan terjemahnya aja, ini riwayat Imam Muslim. Demi Allah, Allah itu lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan kalian yang ketika dalam satu perjalanan kalian itu menaiki kendaraan itu di situ ada pakaian kalian, ada makanan kalian, minuman kalian, tiba-tiba kendaraan itu hilang dan kalian sudah nggak kuat duduk di pohon, kemudian kalian berteduh di situ dan udah putus asa, tinggal menunggu kematian lagi. Tiba-tiba datang tunggangan kalian itu, makanan kalian kembali, semuanya kembali. Maka ketika itu kalian mengatakan dari saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dari saking senangnya sampai keliru-keliru. Itu orang kan senang banget kan? Anda bayangkan Allah Subhanahu wa taala lebih suka, lebih bahagia dengan tobat kita melebihi orang itu ketika mendapatkan tunggangannya tersebut. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sekalipun pendosa, ketika pendosa itu kembali, maka Allah Subhanahu wa taala menghargai taubat daripada pendosa tersebut. Berarti Allah nggak butuh amal ibadah kita loh. Amal ibadah kita ini seandainya seluruh manusia ini nggak ada yang beribadah, semuanya bermaksiat, nggak kurang kemuliaan Allah. Tapi karena cintanya Allah kepada kita semuanya, kita nggak diperlukan sama Allah. Tapi begitu kita ini bertaubat, minta ampun, istighfar, maka itu mendatangkan kesenangan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengampuni setiap orang yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari itu bertobat, ditunggu tobatnya Allah. Allah membentangkan tangannya di siang hari menunggu orang yang bermaksiat di malam hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat akan selalu diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari bagian baratnya. Hadis ini jangan salah paham, bukan berarti Allah punya tangan, enggak. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana Allah itu menyambut. Anda kalau kedatangan tamu, Anda kira tangannya genggam gini atau Anda sambut begini? Anda sambut kan? Ibarat kita ini tamu-tamu Allah ketika kita bertobat, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendosa kita ini. Tapi kalau kita mau bertobat, maka kita insya Allah akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya hamba yang mau bertobat, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menyaksikan acara ini, semoga kita tergolong orang yang dimudahkan untuk bertobat insya Allah ya. Karena sekarang ini kita semua ini punya harapan pengen masuk surga. Harapan kita ini di akhirat apa sih? Pengen masuk surga. Pengen diampuni dosa. Pengen bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Pengen bisa dekat dengan orang-orang yang soleh. Pengen bisa dekat dengan orang-orang yang baik. Syaratnya gimana? Ya tobat. Tobat kembali kepada Allah. Minta maaf. Tobat itu minta maaf sama Allah. Jadi Anda berbuat salah, Anda minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan Anda. Itulah yang dinamakan dengan taubat. Lalu kita saat ini menyaksikan yang jadi problem saat ini, yang ada di masyarakat saat ini tentang masalah taubat. Satu, menunda taubat. Gitu. Oh, saya mau taubatnya nanti aja kalau sudah tua. Nah, kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena Anda jangan menunggu tua untuk bertobat. Kenapa? Karena mati itu nggak nunggu tobat Anda. Maka tobatlah sebelum
mati. Nah, kenapa? Karena mati bisa datang kapanpun juga, maka taubatlah kita sekarang juga. Kematian bisa datang 1 jam lagi, 2 jam lagi. Maka karena kematian bisa datang kapan saja, maka bertaubatlah kita kapan saja. Selalu bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problemnya itu nunda-nunda tobat. Saya kan masih muda, ini tobatnya nanti aja. Siapa yang jamin umur Anda itu akan sampai tua? Itu salah pemikiran itu. Gagal paham. Gagal paham pertama dari situ. Siapa yang jamin umur Anda akan sampai tua? Yang kedua, Anda mau bertahan berapa lama hidup dalam keadaan menyalahi aturan Allah? Anda gak akan kuat loh. Anda gak akan kuat merasakan ujian Allah ada di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Karena itu jangan Anda nunggu tua, Anda baru akan bertobat. Enggak. Anda kalau ditanya sekarang, milih sekarang kaya atau tua, sehari sebelum mati baru Anda kaya? Pasti milih sekarang. Saya milih dari sekarang saya jadi orang kaya. Anda milih mana? Punya rumah yang bagus sekarang atau nanti sehari sebelum mati baru Anda punya rumah bagus? Udah mau mati ngapain rumah bagus? Kan Anda mikirnya begitu. Tobat itu lebih mendatangkan kebahagiaan dibandingkan rumah bagus Anda, dibandingkan harta yang banyak. Itu tobat lebih mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Tadi disampaikan dalam surat An-Nur, la'allakum tuflihun. Pasti kamu tuh akan jadi orang yang beruntung. Syaratnya kamu mau bertobat. Jangan nunggu tua, kita nanti nunggu dapat beruntungnya tua, bentar lagi mati, nggak merasakan. Dari sekarang. Maksiat itu tidak enak. Maksiat itu sekalipun nikmat hanya sesaat. Setelah ada maksiat apa? Satu, kenikmatannya hilang. Yang kedua, terkadang hati Anda terisi dengan penyesalan. Yang ketiga, dosanya masih ada. Taat, capek, betul, tapi capeknya hilang loh. Dan pahalanya akan selalu ada. Dan keberuntungan yang menyertai orang yang taat juga selalu ada. Hati yang tenang, as-sakinah, ketenangan batin, tuma'ninah akan selalu ada bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat orang-orang yang bermaksiat itu, mereka minum-minuman kadang mabuk itu untuk apa? Untuk melupakan masalahnya. Begitu mereka sadar, mereka kembali ke masalahnya. Namun orang-orang yang soleh, dengan sujud, mereka bisa merasakan kedekatannya dengan Allah. Menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah paham, Anda gagal paham kalau Anda tobat nunggu tua, Anda keliru. Anda tobat dari sekarang. Kenapa? Karena mati nggak nunggu tobat Anda. Mati bisa datang kapan saja. Karena mati bisa datang kapan saja, maka tobatlah Anda dimanapun juga Anda berada, kapanpun juga Anda salah tobat terus seperti itu. Yang kedua, penyebab orang itu susah untuk taubat ya, yang ada di zaman sekarang ini adalah kadang-kadang terkena bujukan setan. Jadi setan tuh ada orang yang mau tobat, nanti setan datang bilang begini, alah kamu paling bentar lagi maksiat lagi, ngapain kamu tobat? Begitu. Nah, Anda jangan mau diperdaya sama setan. Kalau Anda mau tobat ada pikiran begitu, Anda lawan. Iya, kalau saya sampai maksiat saya mau tobat lagi. Jadi jangan Anda bosan bertobat sampai nanti Anda bosan bermaksiat. Lawan terus maksiat Anda dengan Anda bertobat. Punya orang yang curhat ini. Habib, Ustadz gimana nih, saya selalu bermaksiat, saya nggak bisa meninggalkan maksiat. Ya udah, kamu kalau nggak bisa meninggalkan maksiat, kamu jangan pernah meninggalkan taubat. Nah, yang jadi masalah itu kalau kamu nggak bisa meninggalkan maksiat, tapi kamu meninggalkan taubat, itu yang jadi masalah. Maka lakukan taubat dengan cara yang benar, maka nanti kalau Anda taubat dengan sungguh-sungguh, Allah tuh bisa menghilangkan rasa suka kepada maksiat dalam hati Anda dan hilang seketika itu juga bisa. Bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu punya doa, Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan aku kelezatan bermaksiat dan berikanlah aku rezeki kenikmatan ketika aku sedang melaksanakan taat. Sebagaimana doanya Habib Ali juga kita sering baca, Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan di dalam ketaatanku itu adalah kebahagiaanku dan kesenanganku. Itu. Sekarang tobat itu gimana? Nah, ulama mengatakan tobat itu hukumnya wajib ya. Jadi tobat itu bukan sunnah, tobat itu wajib. Jangan ditunda-tunda. Nah,
Kalau dosanya itu antara Anda dengan Allah, maka syaratnya 3. Yaitu Anda kalau mau tobat itu Anda harus melepaskan diri dari perbuatan itu dulu. Dan Anda masih maksiat, Anda sambil mikir Anda masih maksiat terus Anda tobat, tidak bisa. Anda tinggalkan dulu maksiatnya. Yang satu, yang kedua, Anda sesali. Ya Allah, ini maksiat loh ini. Melanggar aturan Allah, Anda sesali. Yang ketiga, Anda berkeinginan untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Satu, Anda jalan. Ya. Jadi jangan mikir dosa terus juga nggak bagus. Anda mikirnya anugerah Allah SWT, Allah sudah mengampuni saya. Walaupun tetap harus ada rasa khauf ya. Ada rasa khawatir dikit. Jangan-jangan tobat saya nggak diterima, itu juga harus ada. Jadi biar seimbang begitu. Itu ada harapan juga, tapi tobat saya insya Allah akan diterima. Jadi kalau gitu nanti dia insya Allah akan susah untuk mengulangi maksiat lagi. Namun jika tobat itu berkaitan dengan haknya manusia, maka kalau itu berhubungan dengan harta, maka Anda kembalikan. Anda kembalikan hartanya. Saya punya dosa apa? Saya ngambil barangnya orang, tapi nggak saya bayar. Gimana? Saya mau tobat takmud sama Allah. Nggak bisa, kembalikan barangnya. Atau kalau orangnya nggak ada atau Anda nggak bisa kembalikan barangnya lagi, ya Anda minta halalnya. Gitu. Tapi kalau orang itu Anda berbuat dosa dengan orang itu, Anda melukai harga dirinya, Anda ngomongin dia, menceritakan keburukannya, membongkar aibnya, maka Anda minta halalnya. Jika memungkinkan Anda sebutkan, saya berbuat dosa begini-begini, tolong halalkan saya. Kalau memungkinkan. Kalau enggak ya Anda langsung secara global aja. Anda datang minta maaf. Mohon maaf semua kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Benar-benar saya mohon maaf. Sampai dia maafkan. Begitu. Ini saya dapat pertanyaan nih. Gimana tobatnya orang yang selingkuh sama istrinya orang? Atau sama perempuan? Nah, ulama beda pendapat. Kalau ulama itu ada mengatakan perempuan itu istri itu adalah hakul adami. Berarti adalah dia melukai suaminya si perempuan tadi. Lalu mengikuti pendapat ulama yang seperti itu, maka wajib bagi dia minta ikhlas kepada suaminya. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau bilang minta maaf jadi timbul fitnah, haram minta maaf. Nah, ini kan kadang-kadang ada pendapat macam-macam. Niatnya bagus meminta maaf, malah akhirnya bongkar aibnya orang lain, bukan aibnya si perempuan. Kan bahaya nanti. Ya. Jadi, saya kasih contoh ya. Jangan dengarkan video ini setengah-setengah. Anda harus dengarkan sampai utuh. Utamanya bab ini. Gimana orang yang selingkuh dengan istri orang, zina dengan istri orang? Ada ulama yang menyatakan perempuan itu termasuk hakul adami. Artinya kalau dia sudah menikah, kalau Anda berselingkuh atau zina, berarti harus minta maaf dengan suaminya. Nah, tapi Anda harus tahu, minta maaf dengan suaminya itu kalau tidak menimbulkan fitnah. Jika sampai menimbulkan fitnah, dan kalau kita lihat secara zahir kira-kira timbul fitnah apa enggak? Kalau ngaku minta maaf, ya pasti timbul fitnah, ya kan? Berarti jangan minta maaf, jangan ngomong, ya udah Anda sesali. Jangan sampai Anda terus menjelaskan. Ini kadang-kadang Anda nggak paham. Saya menyesal, saya harus mendatangi suami dan saya harus minta maaf pada suaminya. Tambah ribut nanti, itu bisa menimbulkan fitnah. Sesali aja, jangan diulangi lagi. Tapi kalau perempuan itu belum menikah, ya berarti dengan ayahnya atau dengan keluarganya atau dengan walinya, begitu ya. Insya Allah kita dijauhkan daripada perbuatan zina. Ya, hati-hati begitu. Hati-hati jangan sampai kita itu sampai berbuat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan bosan tobat. Lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kitab ini berjudul Hikayat Orang-orang yang Bertobat, Hikayatut Tawwabin. Di sini ada satu cerita, ini karya Ibn Qudamah, Kitabut Tawwabin. Dari Ibn Bagwayh. Ibn Bagwayh meriwayatkan bahwasanya suatu ketika dari Ibn Bagwayh meriwayatkan dari Yusuf bin Husain. Suatu ketika Dhunun al-Misri berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba menyaksikan ada kalajengking besar. Ada di tepi sungai kalajengking ini. Nggak lama datang kodok. Kalajengking ini naik ke kodok, satu nyebrang sungai. Kata Dhunun, saya kok lihat ada yang aneh nih.
kalajengking besar di tepi sungai, naik ke atas badan kodok, nyebrang sungai. Aneh ini. Akhirnya diikutin. Begitu diikutin, ternyata ini kalajengking jalan terus, Dzun al-Misri di belakangnya. Sampai akhirnya ternyata ada orang sedang teler, habis mabuk, ada botol di sampingnya begitu, teler, mabuk. Nah, orang yang teler ini ternyata di badannya itu sudah dimasuki ular, dililit sama ular. Ular itu masuk dari bagian pusar ini naik ke dadanya, kemudian ke samping mau menyerang telinganya. Sampai telinganya dipatuk ular, ya hilang nyawanya orang ini. Pasti sudah mati dia. Tiba-tiba kalajengking ini datang, ketika ular itu sudah menyerang telinganya si pemabuk tadi, maka diserang sama kalajengking tadi, dan akhirnya ular tadi nyingkir. Dzun al-Misri menyaksikan seperti itu, kaget. Dibangunkan orang yang tertidur tadi, maka Dzun al-Misri menyampaikan, lihatlah wahai saudaraku, kamu diselamatkan sama Allah. Selamatkan gimana? Lihat gak kalajengking itu? Iya, itu menyelamatkan kamu dari ular. Kamu tadi sudah dililit sama ular, udah masuk dari bagian pusar, mau nyerang telinga kamu, diserang sama kalajengking dan ularnya langsung menyingkir. Maka pemuda tadi menangis, lalu merintih menyebut nama Allah. Ilahi, ya Allah, hadza fi'luka biman asak, fa kaifa rifquka biman yutihuk. Ya Allah, kalau begini baiknya engkau dengan orang yang bermaksiat, bagaimana kebaikanmu dengan orang yang taat, ya Allah. Tobat seketika, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya setelah itu pemuda tadi berjalan, dan pemuda itu masuk ke kampung-kampung untuk melazimi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan utama untuk orang itu bertobat, yang paling utama itu apa? Akalnya memahami betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama akal kita nggak bisa memahami besarnya kasih sayang Allah, maka kita akan berat untuk bertobat. Nah, saya kasih gambaran ya, logikanya begini, logikanya. Ada seorang istri, punya suami yang baik hati. Suami ini tidak pernah menolak keinginan istrinya sama sekali. Bahkan kalau istrinya tuh ingin sesuatu, belum sempat ngomong sudah dibelikan sama suaminya. Suami baik apa enggak ini? Baik sekali ya. Baiknya suami ini luar biasa. Suatu ketika istri ini melakukan satu kesalahan. Setelah itu suaminya kecewa. Terus suaminya akhirnya banyak merenung. Suami ini enggak begitu mau bicara dengan istrinya. Istri melihat perubahan itu merasa enggak nyaman. Merasa enggak nyaman. Akhirnya istri ini berulang kali minta maaf dengan cara apapun juga. Ngerayu. Itu bahkan kalau perlu sampai berlutut di hadapan suaminya. Menangis. Dia kepingin suaminya kembali seperti itu dulu. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah jauh berjuta-juta kali lipat, atau mungkin unlimited, gak terhitung berkali-kali lipat dibandingkan, jauh lebih baik Allah dibandingkan kebaikan suami itu pada istrinya. Nah, kalau istri tadi kan takut kehilangan suaminya kan, dia merasa takut, kenapa ini orang baik, kalau saya kehilangan dia, atau sampai saya diceraikan, saya dapatnya seperti apa? Anda sekarang sudah punya Tuhan Allah. Allah punya aturan. Ini wajib dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Ini wajib dikerjakan dan ini harus ditinggalkan. Nah, kalau kita sekarang nggak ngikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa di dunia ini yang mau kita ikuti aturannya? Siapa sih, kalau memang di dunia ini ada yang lebih berjasa dalam kehidupan kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya kita akan mengikuti dia. Tapi faktanya apa? Di dunia ini tidak ada yang lebih berjasa kepada kita lebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo kita kembali tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab, waktu yang tepat untuk bertobat. Cukup dah, cukup. Kematian bisa datang kapan saja, dosa kita banyak. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang taat, maka jadilah kita orang yang rajin bertobat. Kalau kita belum tergolong orang yang rajin sholat,
maka jadilah kita orang yang melazimi taubat. Kita terkadang masih mengikuti syahwat, maka jangan pernah kita berhenti taubat. Selalu taubat, minta aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menjadikan kita semua tergolong orang yang dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Ya Rabbi Allah, haramkan kepada kami kelezatan bermaksiat dan anugerahkanlah kepada kami kenikmatan berbuat taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.